Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ditya Ramadan, nomor BP 2101042011 dari lokal 1D D3 Elektronika. Saya akan mempresentasikan materi agama yaitu tentang akhlak. 1. Pengertian akhlak. Kata akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, artinya tingkah laku, perangai, dan tabiat. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungkan lagi. Akhlak secara bahasa berasal dari kata kalaga yang kata asalnya khuluqun yang berarti perangai, tabiat, dan adat. Selain itu juga dari kata kalkun yang berarti kepandaian buatan dan ciptaan. Jadi secara bahasa itu berarti perangai, adat, tabiat, atau sistem perilaku yang dibuat. Akhlak merupakan bentuk jamak atau khuluq berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Kata akhlak diartikan sebagai tingkah laku tetapi harus dilakukan secara berulang-ulang, tidak cukup hanya sekali saja melakukan perbuatan atau hanya sewaktu-waktu saja. 2. Pengertian pembentukan akhlak. Menurut sebagian ahli, akhlak tidak perlu dibentuk karena akhlak adalah insting yang dibawa manusia sejak lahir. Bagi golongan ini, bahwa masalah akhlak adalah pembawaan dari manusia sendiri, yaitu kecenderungan kepada kebaikan atau fitrah yang ada dalam diri manusia, dan dapat juga berupa kata hati atau intuisi yang selalu cenderung kepada kebenaran. Dengan pandangan seperti ini, maka akhlak akan tumbuh dengan sendirinya, walaupun tanpa dibentuk atau diusahakan. Kelompok ini lebih lanjut menduga bahwa akhlak adalah gambaran batin bagaimana tergantung dalam perbuatan lahir. Perbuatan lahir ini tidak akan sanggup mengubah perbuatan batin. Orang yang bakatnya pendek misalnya tidak dapat dengan sendirinya meninggikan dirinya. Demikian juga sebaliknya. Kemudian ada pendapat mengatakan bahwa akhlak adalah hasil dari pendidikan, latihan, pembinaan, dan perjuangan keras dan sungguh-sungguh. Akhlak manusia itu sebenarnya boleh diubah dan dibentuk. Orang yang jahat tidak akan selama jahat, seperti halnya seekor binatang yang ganas dan buas. Proses terbentuknya akhlak. Menurut Dr. Ahmad Amin, pakar ilmu akhlak manusia terbentuk melalui proses kehendak dan pembiasaan. Proses pertama, kehendak terbentuk melalui 3 proses, yaitu melakukan keinginan yang dilakukan sesuatu itu setelah terlebih dahulu adanya rangsangan melalui indera. 2. Timbul kebingungan antara dua pilihan, yaitu dilakukan atau tidak. 3. Mengambil keputusan mana yang harus dilakukan. Proses kedua, membiasakan. Terbentuknya kebiasaan melalui 2 proses, yaitu adanya kecenderungan hati untuk melakukan suatu perbuatan. 2. Dilakukan secara terus-menerus. Faktor-faktor pembentukan akhlak. 1. Faktor internal adalah faktor yang datang dari diri sendiri, yaitu fitrah yang suci yang merupakan bakat bawaan sejak manusia lahir dan mengandung pengertian tentang kesucian anak yang lahir dari pengaruh-pengaruh luarnya. Setiap anak yang lahir ke dunia ini telah memiliki naluri keagamaan yang nantinya akan mempengaruhi dirinya seperti unsur-unsur yang ada dalam dirinya yang membentuk akhlak atau moral. Insting. Kesanggupan melakukan hal yang kompleks tanpa latihan sebelumnya. Terarah pada tujuan yang berarti bagi si subjek, tidak disadari dan tidak berlangsung secara mekanisme. Ahli psikologi menerangkan berbagai naluri yang ada pada manusia yang menjadi mendorong tingkah lakunya. Di antara naluri makan, naluri berjodoh, naluri beribu keupapaan, naluri berjuang, dan naluri bertahan sebagainya. Kebiasaan salah satu faktor penting dalam pembentukan akhlak adalah kebiasaan atau adat istiadat. Yang dimaksud dari kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi mudah dikerjakan. Kebiasaan dipandang sebagai fitrah yang keduanya selalu nurani karena 99% perbuatan manusia terjadi karena kebiasaan. Akhlak terhadap Allah SWT dan Rasulnya. Akhlak terhadap Allah SWT mencakup takwa, cinta, ridha, ikhlas, khauf, dan raja, tawakal, syukur, muraqabah, dan taubat. Takwa adalah memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan ridha kesadaran diri, perasaan jiwa, dan dorongan hati menyebabkan seseorang hatinya terhadap apa yang
dicintainya dengan perasaan dan hati yang menyebabkan seorang tersebut artinya terhadap yang dicintainya dengan penuh semangat dan kasih sayang. Ikhlas adalah beramai-ramai semata mengharapkan ridha Allah. Khauf berarti takut. Kegaulan hati membayangkan suatu yang tidak disukai akan menimpanya. Membayangkan hilangnya suatu yang disukai yang bersumber rasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan raja adalah harap, maka raja memahatkan hati kepada sesuatu yang disukai pada masa akan datang. Khauf dan raja adalah sepasang sikap batin yang harus dimiliki seimbang oleh seorang muslim. Bila khauf mendominasi menyebabkan sikap putus asa, sementara raja mendominasi menyebabkan seorang lain lupa diri serta rasa aman dari azab Allah. Tawakal berarti mewakilkan dan berserah diri, membebaskan hati dari segala aglo. Akhlak terhadap ibu bapa. Akhlak kepada ibu bapa adalah berbakti dan berbuat baik yang merupakan kewajiban dari anak yang sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat ke-17 ayat 23-24, surat kedua ayat 83, surat ke-4 36, surat ke-6 ayat 51. Setiap individu wajib berbagai baik dan bertanggung jawab terhadap keselamatan ibu bapaknya yang dikenal dengan istilah bir al-walidain, berbuat baik kepada ibu bapak. Setelah kedua orang tua wafat, berbuat baik kepada mereka masih bisa diteruskan dengan cara menyelenggarakan jenazahnya, mendonasi utangnya, melaksanakan wasiat, meneruskan silaturahmi yang telah dibinanya, memuliakan sahabat dan mendoakannya. Akhlak terhadap keluarga dan kerabat. Akhlak terhadap keluarga dan kerabat adalah sikap yang muncul dari jiwa yang berhubungan dengan pemeliharaan keharmonisan dan kebijakan diri secara pribadi. Akhlak tersebut dapat meliputi memelihara keluarga dari segala macam bentuk kesusahan dan kesengsaraan. Akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap diri sendiri meliputi sidik, amanah, istiqomah, ifah, mujahadah, syalat, tawadu, malu, sabar, dan pemaaf. Sidik artinya jujur. Seorang muslim dituntut selalu berada dalam keadaan benar lahir dan batin. Iman, sifat ini berasal dari kekuatan iman seorang. Amanah dalam artian kata memelihara titipan dan mengembalikan kepada pemiliknya dalam bentuk semula. Dalam artian kata luas, amanah mencakup banyak hal, antara lain menyimpan rahasia orang, menjaga kehormatan orang, menjaga diri sendiri, menunaikan tugas yang diterimanya, yang dipikulkan baik dari orang maupun dari Allah. Istiqomah adalah sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Ifah adalah memelihara kehormatan diri dari segala yang akan direndahkan, merusak, dan menyatukan. Mujahadah adalah mencurahkan segala kemampuan untuk melepaskan diri segala yang menghambat pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari hasil presentasi saya pada materi ini. Kalau ada salah dan angkanya, mohon diberi maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.